Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang dinonaktifkan BPJS-nya, padahal teman-teman masih layak untuk mendapatkan BPJS PBI ini, maka ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum kemudian teman-teman mengaktifkan BPJS-nya kembali. Nah, yang pertama yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu adalah teman-teman harus mengetahui bahwa BPJS PBI ini itu diberikan kepada mereka yang tidak mampu ataupun dalam kategori rentan miskin ataupun miskin, teman-teman sekalian. Yang kedua, teman-teman sekalian, BPJS PBI ini itu teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman masih masuk dalam kriteria dari BPJS PBI ini. Kalau teman-teman sudah tidak masuk dalam kriteria BPJS PBI ini, otomatis pasti kepesertaan BPJS PBI-nya pasti nonaktif. Dan kalau teman-teman masih layak ataupun masih sesuai dengan kriteria, maka teman-teman pasti akan aktif kepesertaan BPJS PBI-nya. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman merasa bahwa masih layak mendapatkan BPJS PBI ini dan kemudian masih membutuhkan BPJS PBI ini karena memang ekonominya ataupun kemampuannya untuk membayar BPJS PBI ini masih kurang ataupun belum bisa maksimal, maka teman-teman bisa kemudian kembali mengaktifkan BPJS PBI ini. Cuma yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu, apakah dari pertanyaan tadi bahwa apakah betul bahwa BPJS PBI bisa nonaktif sendiri kalau tidak digunakan? Sebenarnya bukan karena tidak digunakan, teman-teman sekalian. Bukan karena tidak digunakan sehingga BPJS PBI ini itu tiba-tiba nonaktif seperti pertanyaan teman kita tadi. Dalam Permensos nomor 21 tahun 2019 nomor pasal 5, persyaratan dan tata cara perubahan data, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang dalam syarat ini disebutkan yang pertama adalah teman-teman harus merupakan WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, teman-teman harus memiliki NIK. Ya, jadi WNI ini dibuktikan dengan KTP yang sudah elektronik ataupun eKTP. Kemudian teman-teman NIK-nya harus terdaftar di Dukcapil. Otomatis kalau mengatakan bahwa NIK-nya harus terdaftar di Dukcapil, otomatis NIK-nya harus yang paling update. Sudah dipadankan di Dukcapil atau sudah punya eKTP. Karena kalau sudah eKTP berarti sudah tersinkron dengan Dukcapil. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, itu adalah terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan Permensos nomor 21 tahun 2019 pasal 5 ini, dari dasar inilah kemudian Menteri Sosial melakukan penetapan perubahan data setiap bulannya. Jadi akan ada evaluasi setiap bulan dari penerima BPJS PBI ini, apakah ada perubahan data yang terjadi antara data DTKS dengan data Dukcapil dari penerima ini atau tidak. Kalau ada perubahan yang kemudian perubahan itu tidak diupdate, tidak diperbaiki, maka otomatis teman-teman yang BPJS-nya PBI yang punya perubahan data tetapi data itu tidak diupdate, tidak dipadankan di Dukcapil, maka otomatis data Dukcapil dan data DTKS itu akan berbeda. Otomatis akan disebut sebagai data anomali ataupun data yang bermasalah sehingga BPJS-nya nonaktif. Maka dari itu teman-teman sekalian, untuk kemudian mengetahui apakah datanya ini bermasalah atau tidak, teman-teman sendiri yang mengetahui. Mungkin kakaknya yang ada anaknya yang sudah keluar, ataukah misalkan kebanyakan itu yang bermasalah datanya adalah mereka yang tadinya masih ikut di kartu keluarga orang tua, kemudian tiba-tiba nonaktif dikarenakan sudah menikah dan sudah membuat kakak baru, maka kemudian pasti nonaktif. Nah,
Maka untuk itu segera dilakukan perbaikan data. Segera dilakukan perbaikan data agar kemudian teman-teman mendapatkan BPJS-nya kembali. Nah, teman-teman sekalian, dari pasal 5 kita lanjutkan ke pasal 8 terkait mengenai perubahan data dari BPJS PBI ini. Di sini dijelaskan bahwa pada pasal 8 peserta PBI yang jaminan kesehatannya itu sudah dihapuskan namun masih layak untuk mendapatkan layanan kesehatan, kemudian wajib melaporkan kepada pemerintah daerah. Kalau dulu itu teman-teman harus ke dinas sosial, tapi sekarang tidak perlu ke dinas sosial lagi teman-teman, cukup ke kantor desa ataupun kelurahan untuk kemudian melaporkan bahwa BPJS-nya nonaktif, melaporkan bahwa ingin melakukan reaktivasi BPJS PBI-nya agar kemudian bisa aktif dan bisa digunakan kembali. Jadi teman-teman tinggal ke desa kelurahan, nanti di desa kelurahan itu datanya dicocokkan. Kalau misalkan ada data yang berbeda, maka teman-teman akan diberikan saran untuk memperbaiki datanya terlebih dahulu, baru kembali untuk mengaktifkan ini. Dan ini terkhusus bagi teman-teman yang BPJS-nya nonaktif kurang lebih 6 bulan. Ya, jadi makanya harus dicek secara berkala BPJS PBI-nya ini. Harus dicek secara berkala melalui aplikasi mobile JKN. Jadi makanya selalu disarankan untuk mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store, teman-teman. Jadi seperti itu untuk yang teman-teman BPJS-nya dinonaktifkan kurang lebih 6 bulan. Jadi dicek dulu. Tapi kalau misalkan BPJS-nya sudah nonaktif lebih dari 6 bulan, maka teman-teman harus kembali ke kantor desa untuk diusulkan kembali menjadi peserta data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi teman-teman ketika sudah lewat dari 6 bulan, peserta harus kemudian membawa berkas-berkas kependudukannya, baik NIK, nomor induk, ataupun nomor KTP, membawa baik KTP dan KK, teman-teman sekalian. Teman-teman harus didaftarkan ulang untuk masuk ke DTKS. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, apabila teman-teman sekalian BPJS-nya dinonaktifkan, tiba-tiba dinonaktifkan. Jadi kesimpulannya bahwa BPJS yang nonaktif itu bukan karena tidak pernah digunakan, tetapi memang dikarenakan Menteri Sosial itu melakukan perubahan data melalui verifikasi dan validasi data di setiap bulannya melalui operator 6NG untuk melakukan penetapan apakah penerima yang lama ini semuanya masih layak untuk mendapatkan BPJS PBI atau tidak. Makanya untuk peserta BPJS PBI yang ketika masih layak pasti masih aktif. Tetapi meskipun dia layak, jikalau misalkan ada data yang bermasalah di KK-nya, di NIK-nya, ataupun di data keluarganya, maka pasti terbaca anomali di 6NG, di aplikasi 6NG. Secara otomatis kalau terjadi anomali, maka teman-teman pasti dinonaktifkan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan perbaikan data. Bagi yang sudah tidak layak mendapatkan BPJS PBI ini, pasti nonaktif dan disarankan untuk mendaftar BPJS Mandiri. Seperti itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman terkait mengenai BPJS PBI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.